Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 22 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayorbaba. Silakan Oma. Bacaan renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White tanggal 22 Juni tahun 2020 berjudul Persiapan untuk Hari Sabat. Ayat inti terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pada permulaan dari perintah keempat, Tuhan berkata, ingatlah. Dia tahu bahwa di tengah banyaknya kekhawatiran dan kebingungan, kita akan tergoda untuk memaafkan diri kita sendiri dari memenuhi persyaratan penuh akan hukum atau melupakan pentingnya yang sakral. Karena itu dia berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Sepanjang satu pekan, kita harus memiliki Sabat dalam pikiran dan bersiap-siap untuk mempertahankannya sesuai dengan hukum Allah. Kita bukan hanya untuk menaati Sabat sebagai masalah hukum. Kita harus memahami sifat rohaninya atas semua transaksi kehidupan. Semua yang menganggap Sabat sebagai tanda di antara mereka dan Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menguduskan mereka, akan mewakili prinsip-prinsip pemerintahannya. Mereka akan membawa ke dalam praktik sehari-hari hukum kerajaannya. Setiap hari akan menjadi doa mereka bahwa pengudusan hari Sabat dapat bergantung pada mereka. Setiap hari mereka akan memiliki persahabatan Kristus dan akan meneladankan kesempurnaan karakternya. Setiap hari cahaya mereka akan bersinar bagi orang lain dalam perbuatan baik. Dalam semua hal yang berkaitan dengan keberhasilan pekerjaan Allah, kemenangan pertama harus dimenangkan dalam kehidupan rumah tangga. Di sini, persiapan untuk Sabat harus dimulai. Sepanjang pekan, biarlah orang tua ingat bahwa rumah mereka akan menjadi sekolah tempat anak-anak mereka akan dipersiapkan untuk pengadilan di surga. Biarlah kata-kata mereka menjadi kata-kata yang tepat. Tidak ada kata-kata yang seharusnya tidak didengar anak-anak mereka untuk keluar dari bibir mereka. Biarlah roh terhindar dari kejengkelan orang tua selama satu pekan. Hiduplah seperti saat melihat Tuhan yang suci, yang telah memberi Anda anak-anak untuk dilatih baginya. Latihlah bagi Dia gereja kecil di rumah Anda, bahwa pada hari Sabat semua dapat dipersiapkan untuk beribadat di tempat kudus Tuhan. Setiap pagi dan sore hari, hadirlah anak-anak Anda kepada Tuhan sebagai warisan yang dibeli dengan darah. Ajarilah mereka bahwa itu adalah tugas dan hak tertinggi mereka untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Ketika hari Sabat diingat, keduniawian tidak akan diizinkan
untuk mengganggu kehidupan rohani. Tidak ada tugas yang berkaitan dengan 6 hari kerja akan tersisa untuk hari Sabat. Sepanjang pekan, tenaga kita tidak akan dihabiskan dalam pekerjaan yang fana sedemikian rupa sehingga pada hari di mana Tuhan beristirahat dan disegarkan, kita akan menjadi terlalu letih sehingga tidak bisa ikut serta dalam pelayanan kepadanya. Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 353 dan 354. Terima kasih Oma Tice atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan, ada perbaikan penting yang perlu kita pahami. Pulang ke rumah halaman 188 paragraf 2 menyatakan, mereka akan membawa ke dalam praktik sehari-hari hukum kerajaannya. Setiap hari akan menjadi doa mereka bahwa pengudusan hari Sabat dapat bergantung pada mereka. Perhatikan dalam bahasa Inggris, dalam tulisan aslinya disebutkan, daily it will be their prayer that the sanctification of the Sabbath may rest upon them. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi setiap hari akan menjadi doa mereka bahwa pengudusan hari Sabat dapat bergantung pada mereka. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat memberikan pengertian bahwa pengudusan hari Sabat bergantung kepada manusia. Ini tidak tepat, sebab yang menguduskan bukan manusia tetapi Allah. Karenanya, yang perlu kita perbaiki adalah terjemahan kata rest upon. Apakah arti yang tepat? Untuk membantu, kita gunakan terjemahan sesuai Alkitab. Berikut kata rest upon dalam Alkitab bahasa Inggris, khususnya versi King James. Ada 6 ayat dalam Alkitab Inggris King James yang menggunakan kata rest upon, dan tidak satu pun yang artinya menjadi bergantung pada. Arti kata rest upon dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James adalah tinggal tetap, ada pada, kepada, atas, dan menaungi. Karenanya, terjemahan yang cocok agar selaras dengan kebenaran adalah mereka akan membawa ke dalam praktik sehari-hari hukum kerajaannya. Setiap hari akan menjadi doa mereka dalam pengudusan hari Sabat ada pada mereka. Kita perlu berdoa agar pengudusan Sabat ada pada kita, dan yang menguduskan kita adalah Allah Bapa melalui anaknya. Baca 1 Korintus 1 ayat 30. Inilah kebenaran Alkitab. Karenanya, mohon maaf, bukan untuk mencari salah, namun yang benar perlu dinyatakan agar umat jangan salah arah. Datang dan berdoa kepada Yesus, sebab di dalam Dia kita menerima pengudusan. Nah, kembali kepada persiapan untuk hari Sabat. Sering kita berkata bahwa hari Jumat adalah hari persiapan. Medical Ministry halaman 50 paragraf 2 berkata, camkanlah tugas yang harus diingat. Jangan lupa dengan sembarangan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Pada waktu ini, semua tugas yang diperlukan untuk mempersiapkan Sabat harus dilakukan. Apa artinya? Artinya, hari persiapan bukan hanya hari Jumat, tetapi selama 6 hari, mulai dari hari Minggu, hari pertama, sampai kepada Jumat, adalah hari persiapan untuk hari Sabat. Karenanya, My Life Today halaman 287 paragraf 2 berkata, para orang tua, Anda sendiri perlu mengingat hari Sabat untuk menguduskannya. Dan jika Anda melakukan ini, Anda memberikan instruksi yang tepat kepada anak-anak Anda. Mereka akan menghormati hari kudus Allah. Sepanjang minggu tetap pelihara pandangan kepada Sabat Tuhan yang kudus, karena hari itu harus dikhususkan untuk melayani Allah. Persiapan kita bukan hanya pada hari Jumat, dan orang tua yang harus teladankan, sehingga anak-anak turut bersiap setiap hari dan memandang kepada Sabat untuk melayani Allah. Apa makna semuanya ini?
Bapa Kita Peduli halaman 71 paragraf 3 yang berkata, bila mana Sabat diingat secara demikian, maka hal-hal duniawi tidak akan dibiarkan mengganggu hal-hal rohani. Inilah pentingnya untuk selalu memusatkan pikiran kita dan pandangan kita kepada hari Sabat. Pikiran kita selalu diisi akan hal-hal rohani. Dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menyatakan, pada hari Jumat biarlah persiapan Sabat diselesaikan. Apa artinya? Artinya persiapan bukan dimulai pada hari Jumat. Persiapan dimulai pada hari pertama dan harus diselesaikan pada hari Jumat. Tetapi umumnya umat Allah memulai persiapan pada hari Jumat dan mengakhiri pada hari Jumat. Itu sebabnya kita selalu berkata bahwa hari Jumat adalah hari persiapan. Melalui nasihat hari ini, kita harus berubah. Persiapan 6 hari, dimulai pada hari pertama, hari Minggu, dan diakhiri atau diselesaikan pada hari ke-6, hari Jumat. Sebab kita akan bertemu dengan Yesus, bersatu dengan Dia, agar kita dapat melayani Allah di dalam Yesus. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Our High Calling halaman 343 paragraf 3. Tentang hari Sabat, Allah berkata, kamu seharusnya tidak mencemarkannya, tetapi memeliharanya tetap kudus. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Karena pohon pengetahuan adalah ujian ketaatan Adam, maka perintah keempat adalah ujian yang diberikan Allah untuk membuktikan kesetiaan semua umatnya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita setia kepada Allah yang kita sembah, yaitu Allah Bapa? Adakah pikiran kita berisi tentang Dia dan anaknya dan bersiap setiap hari untuk hari Sabat? Sebagai penutup, ada sebuah ayat yang boleh menjadi nasihat bagi kita tentang hari Sabat dan bersiap untuk hari Sabat. Markus 16 ayat 1 yang berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Setelah lewat hari Sabat, artinya setelah lewat tutup Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome pergi untuk beli rempah-rempah untuk dapat meminyaki Yesus pada hari berikutnya. Kapan mereka pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus? Pada hari Minggu pagi. Baca ayat 2. Apa nasihat bagi kita? Wanita-wanita ini begitu tutup Sabat, bukan pergi ke tempat-tempat kesenangan dunia. Mereka bukan memikirkan dunia, tetapi mereka mengingat Yesus. Mereka memikirkan Yesus. Sehingga begitu tutup Sabat, mereka langsung persiapkan kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada Yesus. Padahal saat itu, Yesus masih terbaring mati dalam kubur. Tetapi pikiran mereka tetap kepada Yesus meski Sabat sudah ditutup. Bagaimana dengan kita? Yesus sudah bangkit. Dia tidak lagi dalam kubur. Yesus telah menang. Begitu tutup Sabat, apakah yang kita pikirkan? Begitu tutup Sabat, apakah yang kita lakukan? Adakah kita pikirkan tentang Yesus? Adakah kita segera melakukan persiapan untuk melayani Dia dan untuk dapat bersatu dengan Yesus? Renungkan dalam hidup kita masing-masing. Biarlah sebagaimana kita bersatu dengan Yesus pada hari Sabat, kita tetap bersatu dengan Dia meski Sabat telah berlalu. Karena kita sungguh mengasihi Dia dan selalu bersedia untuk waktu istimewa dengan Dia pada hari Sabat berikutnya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik pada pagi hari ini. Persiapan kami untuk hari Sabat bukan hanya pada hari Jumat, tetapi selama 6 hari. Bahkan sejak kami tutup Sabat, pikiran kami, persiapan kami hanya untuk bertemu dengan Yesus pada hari Sabat. Oleh karenanya, biarlah kami mulai hari ini berubah dan menyiapkan diri kami, menyiapkan kebutuhan
untuk melayani Allah pada hari Sabat setiap hari. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.